Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaifah dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan biologi. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi dari biologi sel, yaitu mengenai struktur dan fungsi. Sebelum kita mengetahui struktur dan fungsi dinding sel, terlebih dahulu kita harus mengetahui dinding sel. Nah, jadi dinding sel itu merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Nah, dinding sel ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan seperti tumbuhan bakteri, fungi atau jamur, dan alga. Meskipun struktur penyusun dan pelengkapnya berbeda, dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, pada sel tumbuhan yang masih muda, dinding selnya itu hanya selapis dan disebut dengan lapisan primer atau dinding sel primer. Nah, apabila sel ini makin dewasa, maka akan terbentuk lapisan di luar, yaitu lapisan sekunder atau yang disebut juga dengan dinding sel sekunder. Antara kedua lapisan ini terdapat sel tipis. Bahan yang terkandung di dalamnya yaitu adalah pektin yang berfungsi sebagai perekat kedua lapisan dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan itu bersifat tebal dan juga kuat sehingga dapat berfungsi sebagai pembentuk rangka dari sel tumbuhan itu sendiri. Kemudian pada sel hewan sebenarnya terdapat suatu struktur yang kemudian dianggap sebagai dinding sel semu. Nah, atau yang lebih dikenalnya dengan selubung sel, karena selnya itu tipe sel hewan. Selubung sel ini tersusun dari molekul-molekul karbohidrat yang kompleks. Selanjutnya itu dapat dilihat ada penampilan gambar, yaitu antara sel hewan dan sel tumbuhan, yang dimana pada sel tumbuhan itu dinding selnya ini berfungsi sebagai pembentuk kerangka dari sel tumbuhan itu karena selnya itu bersifat tebal dan kuat. Dapat dilihat pada gambar itu organ-organ penyusun dari sel hewan dan sel tumbuhan. Materi selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai struktur dan juga komponen-komponen dari dinding sel. Nah, yang pertama itu ada struktur dari dinding sel, dapat dilihat di gambar, yaitu yang pertama ada lamela tengah. Nah, jadi lamela ini adalah bagian dinding sel yang paling atas atau yang paling pertama kali terbentuk. Nah, lalu yang kedua itu ada dinding sel primer. Dan yang ketiga itu ada dinding sel sekunder. Nah, tidak hanya terdapat struktur, dinding sel ini juga terdapat beberapa komponen yang menyusunnya. Yang pertama itu ada pektin. Lalu yang kedua itu ada selulosa mikrofil. Lalu yang ketiga itu ada hemiselulosa. Lalu ada protein larut. Di dalam dinding sel ini terdapat juga komponen yang berupa lignin. Nah, dapat diperhatikan oleh teman-teman semua struktur dan juga komponen dari dinding sel tersebut. Nah, di sini ada terdapat gambar dari dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Dan juga terdapat beberapa komponen-komponen yang menyusun dari dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Materi selanjutnya itu di sini kita akan membahas mengenai perbedaan antara dinding sel primer dan dinding sel sekunder, itu menurut karakternya. Yang pertama, menurut fleksibilitas dan ekstensibilitasnya, dinding sel primer itu tebal, dinding sel sekunder itu rendah.
Sedangkan menurut ketebalan, dinding sel primer itu dinamis, dinding sel sekunder itu statis. Menurut susunan mikrofil, bahwa dinding primer itu tidak teratur, sedangkan dinding sekunder lapisannya sejajar. Menurut pertumbuhannya, dinding primer itu multinet, dinding sekunder itu aposisi. Sedangkan menurut kadar selewasanya, kalau dinding sel primer itu rendah, hanya sekitar 30%, sedangkan dinding sekunder ini tinggi, 50-80%. Menurut kadar hemiselulosanya, pada dinding primer itu sekitar 50%, sedangkan dinding sekunder pada dinding sekunder itu sekitar 5-30%. Lalu menurut kadar lipidnya di dinding primer itu 5-10 derajat. 5-10%. Lalu pada dinding sekunder ini sedikit atau tidak ada. Lalu menurut kadar proteinnya sekitar 5-10%. Lalu pada dinding sel sekunder itu rendah sampai tidak ada. Nah, lalu pada ligninnya itu pada dinding sel primer tidak mengandung lignin, sedangkan pada dinding sekunder itu 15 sampai. Nah, materi selanjutnya itu mengenai fungsi dari dinding sel. Apa saja sih fungsi dari dinding sel itu? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi, fungsi dari dinding sel itu yang pertama adalah sebagai penyokong struktur dan bentuk sel. Lalu yang kedua itu pelindung terhadap infeksi dan stres mekanik yang dilakukan oleh serangga atau patogen. Lalu yang ketiga, pemisah bagian dalam sel dari lingkungan luar. Lalu yang keempat, membantu dalam regulasi osmotik. Lalu yang kelima, fungsinya itu sebagai transportasi zat dan informasi dari bagian dalam sel keluar sel. Lalu yang keenam itu ada mencegah kehilangan air. Yang ketujuh, komunikasi antar sel. Lalu yang ke-8 itu pencegah pecahnya sel karena tekanan tugor. Lalu yang terakhir itu fungsinya adalah membantu dalam proses difusi gas masuk dan keluarnya dari sel. Pembahasan yang pertama itu di sini kita akan membahas mengenai pembentukan dinding sel. Nah, bagaimana sih proses pembentukan dinding sel itu? Nah, di sini ada gambar dari skema proses sintesis dan distribusi matrik polisakarida untuk membentuk dinding sel. Jadi, dalam proses pembentukan dinding sel itu membutuhkan yang namanya matrik polisakarida. Nah, matrik polisakarida ini itu adalah sebagai bahan dasar dalam pembentukan dinding sel. Nah, dalam prosesnya itu matrik polisakarida ini disintesiskan dengan bantuan enzim di badan Golgi, kemudian diskresikan ke dinding sel melalui fusi membran vesikula. Demikianlah pemaparan materi dari saya tutup dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.